Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Video pembelajaran ini kita akan membahas pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi kita fokuskan ke perbedaan budaya. Ya, setiap hari mungkin kalian sering mendengar budaya atau kebudayaan. Terus pertanyaannya, apakah ya yang dimaksud dengan budaya atau kebudayaan? Kunchoroningrat tahun 1996 menjelaskan bahwa kata budaya berasal dari Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau kekal. Kultur adalah kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin colere atau color ya, yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan yang kemudian berkembang menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Nah, menurut sosiolog J.J. Huningman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan adalah wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba ataupun disentuh. Ya, di manakah letak ide gagasan itu? Ya, di mana? Ide gagasan gitu ya. Tapi di mana itu letaknya? Nah, ide dan gagasan tentu berada dalam pikiran manusia ya. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulisan berupa pemikiran berbeda dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Nah, aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Ya, sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati dan didokumentasikan. Bisa dipoto, di video ya, aktivitas atau tindakan kita sebagai manusia atau makhluk sosial. Nah, yang ketiga itu artefak ya, karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari kreativitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Nah, yang ini sifatnya paling nyata ya dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lain. Bisa kalian raba, contohnya patung ya, benda-benda yang langsung bisa kita lihat, kita raba.
Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Nah, hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Hewan menggunakan naluri, ya, cenderung bersifat statis, menetap, ya, gitu-gitu aja. Sedangkan manusia berubah-ubah, dinamisnya. Sebagai contoh, kalian dapat membedakan rumah burung dan rumah manusia. Dimanapun burung pipit akan membuat sarang yang bentuknya sama, bandingkan dengan rumah manusia. Di berbagai daerah Indonesia itu banyak macamnya, ya. Nah, menurut Kuncoro Ningrat itu ada 7 unsur kebudayaan dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. Ya, 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal itu yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Keenam, sistem pengetahuan dan religi. Nah, apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat di Indonesia? Ya, banyak hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat di Indonesia. Yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia, yang pertama itu ada perbedaan lokasi. Ya, kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Ya, rumah yang dibuat itu berbeda antara Jawa dan Kalimantan. Ataupun ini ya, kerajinan ataupun mata pencaharian gitu. Yang tinggal di pegunungan dengan pesisir itu berbeda. Kalau di pesisir kerajinannya ibaratnya membuat jaring, ya. Kalau di gunung mungkin membuat anyaman-anyaman dari bambu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Di samping contoh dari patung, ya, yang digambar pada dinding gitu. Selanjutnya perbedaan suku bangsa. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Tuh. Nah, ini contoh, ya, nama suku bangsa dan daerah asalnya. Contoh di sini Aceh, Gayo, Tamiang, Ulu Sangkil, Anek, Jame, Kluet, Gumbak, Candek, dan Simele, ya, itu daerah asalnya dari Aceh itu. Sunda, Jawa Barat, Betawi, Jakarta, dan lainnya masih banyak lagi bisa kalian baca, ya, di situ.
Berdasarkan data di atas ya, data ini maksudnya berdasarkan data ini manusia pada masa sekarang ya, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di lingkungan provinsimu ya. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dapat juga disebut sebagai miniatur Indonesia. Nah, di Jakarta kalian dapat menemukan berbagai macam suku bangsa Indonesia ya. Gak harus kalian menemukan suku Sunda di Jakarta gitu. Gak di Jawa Barat ya. Nah, sekarang sudah tidak harus di Jawa Barat, tapi dimanapun di berbagai daerah mungkin sudah ada yang tadinya tinggal suku Sunda, berarti tinggal di daerah yang sekarang yang ibaratnya aslinya bukan suku Sunda, tapi kita bisa menemukan suku Sunda di situ. Nah, manusia terlahir karena kehendak Tuhan yang Maha Esa. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Perbedaan pekerjaan. Nah, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik sektor formal maupun non formal. Nah, pekerjaan sektor formal itu berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh dari pekerjaan sektor formal. Nah, pada jenis pekerjaan formal ini individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian mereka bekerja dengan penuh aturan yang mengikat. Nah, kondisi tersebut tuh berbeda ya dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Nah, mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan yang berdagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang tersebut. Ya, apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Ya, keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pembendaharaan kata bahasa Indonesia. Kosakata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosakata bahasa Melayu. Malaysia tidak memiliki kata sebanyak bangsa Indonesia ya. Bangsa dominan di Malaysia adalah Melayu dan kemudian diperkaya oleh bahasa asing seperti Inggris, Arab, dan bahasa Tionghoa. Nah, dalam bahasa Indonesia kalian dapat menemukan berbagai istilah yang diserap dari berbagai bahasa daerah. Nah, potensi keberagaman budaya ya dapat dijadikan juga sebagai tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Cukup ya pembahasan kita kali ini mengenai pluralitas masyarakat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.